Selamat pagi kepada para hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Kembali lagi kita dalam bincang pagi di Rumah Sakit Unut. Pada hari ini kita akan membahas topik menarik sekali, yaitu topik tentang kesehatan jantung. Pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dr. Primariana Nugiaswari, spesialis jantung dan pembuluh darah yang ada di Rumah Sakit Unut. Baiklah, kita akan langsung berbincang kepada beliau. Selamat pagi Dr. Ugi, terima kasih sudah hadir pada acara bincang pagi hari ini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu dok, nama lengkap, mungkin kesibukannya apa selama ini, silahkan. Iya, selamat pagi, saya Dr. Putu Primariana Nugiaswari, dipanggilnya Dr. Ugi. Saya kerja di 3 rumah sakit, di RS Udayana, RS Bali Med, RS Bali Holistik, dan juga saya sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Oke, banyak juga ya dok ya, 3 rumah sakit dan jadi dosen, pasti sibuk sekali itu. Baiklah dok, kita kan mengangkat tema tentang kesehatan jantung nih dok. Kira-kira ya dok ya, apakah pasien yang datang ke poli jantung di Rumah Sakit Unut ini, apakah banyak dokter? Saya Banyak jadi ya. pengen tahu dok, Iya. gitu. Kira-kira banyak ya dok ya? Iya, banyak banget ya sebenarnya ya. Yang periksa jantung juga banyak, ada juga yang keluarganya juga ikut-ikutan periksa, juga ada banyak ya. Oh gitu ya dok ya? Iya. Jadi apa aja sih dok, kalau boleh tahu jenis-jenis penyakit jantung yang biasanya datang dok? Kira-kira dokter? Iya. Jadi biasanya banyaknya itu penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung irama jantung, aritmia istilah kita, lalu ada penyakit jantung vaskular, ada penyakit jantung katup, hipertensi, dan kardiomiopati. Oke, apa orang hamil juga ada sakit jantungnya juga dok? Oh iya, orang hamil juga dengan spektrum yang sama, jadi dia bisa jadi orang hamil juga bisa memiliki penyakit jantung. Oke, baiklah dokter Ugi, faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung apa saja sih dokter? Baiklah, jadi yang pertama ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak, yang kedua ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti apa dok? Ya, yang tidak bisa dimodifikasi ada 3, yaitu jenis kelamin, usia, dan juga riwayat keluarga. Lalu yang yang bisa dimodifikasi contohnya? Yang bisa dimodifikasi contohnya merokok, terus sering makan makanan yang berkolesterol tinggi, yang manis gitu ya. Terus pola gaya hidup yang kurang olahraga, yang lebih banyak diam, lebih banyak duduk ya. Terus juga dari faktor risiko lainnya tuh misalnya hipertensi, jadi pasiennya sudah punya tekanan darah tinggi sebelumnya. Terus bisa stroke juga sebelumnya, terus bisa juga kencing manis sebelumnya. Oh berarti vape termasuk ya dok ya? Termasuk, ya. Termasuk juga tidak baik ya dok ya, faktor yang bisa dimodifikasi. Lalu boba. Iya. Boba bagaimana dokter? Waduh, itu banyak tuh boba ya dok? Iya. Oke, boba juga masuk ke dalam faktor risiko. Iya. Ya. Lalu ini kan banyak banget ya fast food menjamur dok. Banyak apalagi KFC, McD, Samsam kan ya dokter ya? Iya. Itu juga faktor risiko ya dokter ya? Iya. Oke dok, kira-kira nih dokter, keluhan apa saja sih yang dialami oleh pasien kalau kita menduga nih, oh ini pasiennya sakit jantung nih, keluhan apa saja sih dok? Iya, top 3-nya ada 3, yaitu nyeri dada, berdebar, dan juga sesak nafas. Itu paling sering dirasakan. Jadi sesak nafasnya itu misalnya pada saat jalan, sudah 100 meter jalan terasa sesak, atau jangan-jangan 100 meter, dari 15 meter jalan sudah terasa angkih-angkih gitu bahasa Balinya ya, ngos-ngosan gitu. Terus naik tangga juga kalau misalnya ngos-ngosan bisa jadi itu gejala penyakit jantung. Terus juga kalau misalnya lagi tidur, terbangun, sesak nafas, itu juga bisa gejala penyakit jantung. Terus berdebar, terus nyeri dadanya bisa pada saat aktivitas, misalnya lagi main tenis gitu, terus tiba-tiba nyeri dada juga bisa
bisa gejala penyakit jantung. Jadi banyak. Oke, berarti nyeri dadanya lebih spesifik ya dokter ya? Berarti nyeri dada yang khas sih dokter ya? Iya. Nyeri dada kan kadang ada yang dari jantung, ada yang tidak dari jantung kan ya dokter ya? Iya dok. Jadi berarti nyeri dadanya sifatnya tembus ke punggung ya dokter? Iya betul. Oke. Iya. Lalu bagaimana dengan yang kakinya bengkak dok? Kadang kan pasien ada yang kakinya bengkak tuh. Bengkaknya 1 atau 2 ya dok ya? Biasanya kalau jantung dua-duanya bengkak gitu, terus bisa kalau ditekan dia tidak kembali ke penekanan semula, jadi tidak kembali ke permukaan yang datar rata. Jadi biasanya kanan sama kiri sama bengkaknya. Oke. Nah, untuk mendeteksi sedini mungkin nih dok, terjadinya pasien yang mengalami sakit jantung ya dokter ya, sebaiknya apa yang perlu dikerjakan sih dok oleh pasien? Iya, jadi pertama apabila ada gejala-gejala seperti yang tadi, bisa menemui dokter jantung, misalnya ke RS Udayana. Di sini tersedia banyak fasilitas yang bisa mendeteksi sejak dini kelainan jantung. Jadi yang pertama adalah elektrokardiografi, lalu itu untuk mengecek bagaimana iramanya, apakah ada penebalan atau tidak, ada kurang oksigen atau tidak. Lalu ada juga namanya ekokardiografi. Jadi ekokardiografi itu untuk melihat apakah ada bagaimana gerakan dari otot jantungnya, bagaimana apakah sama atau tidak kanan sama kirinya. Jadi ruang jantung kan dibagi jadi 4, ada kanan, kiri, atas, bawah gitu. Jadi di sana dilihat bagaimana ketebalannya juga, bagaimana apakah ada bocor atau tidak. Jadi di sana dilihat lebih menyeluruh. Lalu ada juga yang namanya treadmill stress test. Jadi kita mendeteksi pasien, kita minta pasien untuk treadmill, lari di treadmill, jalan dulu pertamanya, kita lihat bagaimana respon jantungnya. Lalu kita lihat juga ada di CT angio, CT scan angiografi itu biasanya dilihatnya kalsium score dulu, dihitung apakah ini kemungkinan untuk jantung koroner apa bukan. Jadi dicek itu penebalan sama apakah ada gumpalan darah atau tidak, juga di dalam ruang jantungnya juga bisa. Jadi banyak yang bisa dicek di CT scan angiografi. Oh, berarti canggih juga ya dokter ya, banyak hal penunjang yang bisa dipakai untuk menentukan seseorang menderita sakit jantung ya dokter ya. Iya. Yang paling mudah dengan rekam jantung ya dokter ya. Iya. Oke, baiklah, terima kasih untuk acara bincang pagi hari ini dokter Ugi. Cukup jelas pembicaraan tadi, lengkap. Mudah-mudahan pemirsa pagi hari ini sudah bisa memastikan ya, menilai seseorang apabila menderita sakit jantung. Tentunya lebih baik untuk periksakan sedini mungkin ke dokter jantung, dan terutama untuk bisa datang periksa ke Rumah Sakit Udayana, di mana kita pemeriksaan penunjangnya lengkap sekali. Terima kasih.